Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi dengan saya Prima Sabrina, jurnalis Femina. Hari ini bakal nemenin semua sahabat Femina dengan topik-topik yang hangat yang lagi dibicarakan. Jadi kalau misalnya yang sekarang lagi di rumah aja, lagi bosen atau lagi puasa dan bingung mau ngapain, udah tepat banget waktunya sahabat Femina nonton IG live kita. Hari ini kita temanya itu Ask the Expert atau tanya ahli. Tanya ahli tentang mitos dan fakta seputar imunitas tubuh. Kita tahu kan sejak pandemi ini ada banyak perubahan gitu terjadi dalam hidup kita. Salah satunya itu kita jadi lebih perhatian gitu, lebih perhatian terhadap kesehatan kita dan keluarga kita tentunya. Contohnya nih, misalnya biasanya kita makan sembarangan misalnya. Sekarang lebih pilih-pilih makanan. Gak cuman berusaha untuk memastikan makanan kita bersih, tapi pastinya kita juga berusaha untuk memastikan makanan yang masuk ke tubuh kita itu sehat gitu. Salah satunya nih ya yang jadi concern itu adalah soal imunitas tubuh. Kita sekarang semuanya berlomba-lomba untuk gimana caranya supaya imunitas tubuh kita itu atau kekebalan tubuh kita itu lebih kuat gitu. Nah, kita tahu kan waktu awal-awal pandemi ini, awal-awal wabah itu kan orang-orang berlomba-lomba mengonsumsi sesuatu yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Pada beli vitamin C dari mulai tablet hisap vitamin C sampai minuman rasa jeruk yang ada vitamin C-nya itu tiba-tiba langka di pasaran waktu awal-awal dulu. Sekarang udah mending ya, udah mulai ada gitu minuman-minuman yang mengandung vitamin C, tapi waktu awal-awal itu langka karena orang-orang tuh berusaha untuk menjaga kekebalan tubuhnya dengan mengonsumsi sesuatu. Nah, makanya hari ini kita akan ngebahas soal mitos fakta seputar imunitas tubuh. Dan yang akan saya ajak ngobrol itu adalah Dr. Hastomo Prabowo dari Rumah Sakit Pondok Indah. Nah, kita coba undang ya. Nanti jangan lupa, sahabat Femina, yang mau tanya seputar imunitas tubuh boleh banget tulis di bawah ya. Nanti bakal saya usahain untuk dijawab semuanya kalau ada yang ingin tanya-tanya soal imunitas tubuh. Ya, kita tunggu ini respon dari Dr. Hastomo Prabowo. Halo dokter, apa kabar? Halo, halo Mbak Prima. Gimana, sehat dok? Sehat, Alhamdulillah. Selamat pagi menjelang siang. Halo, selamat pagi menjelang siang. Untuk followers Fermina Magazine juga, selamat siang Mbak Prima. Halo, Terima kasih ya, sudah mengundang saya. ya. Kita kan sejak wabah ini kan jadi lebih Ya, santai ya. Maksudnya dalam arti kita di rumah aja. Kalau dokter sendiri makin sibuk atau gimana nih sejak sejak ini wabah COVID-19 ini? kalau di masa COVID-19 ini sih kita secara kesibukan pasti bertambah. Pertama karena apalagi di awal-awal pandemi ini mulai di Indonesia ya, masuk ketika di awal Maret, itu pasien di rumah sakit juga pasti membludak di mana-mana, nggak cuma Ya. di rumah sakit tempat saya bekerja aja, tapi di di rumah sakit lain, terutama di Jakarta. Hmm. Seperti kita tahu bersama, Jakarta itu adalah epicentrum dari penyebaran COVID-19 ini di Indonesia. Jadi secara kesibukan ya bertambah, kita masih harus masuk tiap hari, tapi ya udah alhamdulillah kita semua masih sehat semua kok Mbak. Semoga selalu sehat terus ya, Iya, dokter ya. Nah, ngomongin soal COVID-19 nih, kan sejak iya. ada pandemi ini eh, Mm-mm. muncullah berbagai informasi soal imunitas tubuh, soal minum jamu lah, minum vitamin C lah, supaya kita lebih kuat gitu tahan terhadap virus. Tapi sebenarnya ya dok, sebenarnya Mm-mm. bagaimana sih sebuah sistem kekebalan tubuh itu bisa berpengaruh kepada kesehatan kita? Bagaimana sistem kekebalan tubuh itu bisa ampuh untuk menangkal virus atau bakteri itu bisa dijelaskan nggak dok? Iya, pada dasarnya sistem kekebalan tubuh manusia itu sebuah sistem yang kompleks Mbak Prima, di mana itu dia ada beberapa komponen di dalamnya, mulai dari tingkat sel, protein, jaringan, sampai dengan ke tingkat organ. Jadi suatu sistem ini bekerja sama untuk melindungi tubuh kita. Secara garis besar gampangnya kayak gini, ketika ada sebuah patogen masuk atau agen asing masuk atau gampang ini misalnya bakteri, virus atau parasit lainnya masuk ke dalam tubuh kita, itu nanti sistem kekebalan tubuh kita teraktivasi.
Yang pertama itu di dalam tubuh kita itu ada yang namanya sel darah putih, mungkin Mbak Prima tahu, kita sebut dengan leukosit. Ketika ada patogen masuk ke dalam tubuh kita, leukosit ini dideteksi oleh sistem kekebalan tubuh kita, lalu dia mengaktifkan leukosit dan sistem-sistem lainnya untuk bergerak ke arah patogen tersebut. Di dalam leukosit itu sendiri ada dua komponen utama yang bekerja sama di sini yang fungsi besarnya, yaitu pertama limfosit sama sel-sel fagosit. Limfosit ini sendiri nanti dia mengenali si antigen tersebut, agen asingnya ini, lalu dia membuat sebuah antibodi. Antibodinya ini nanti dia mengaktifkan sel-sel inflamasi atau mediator-mediator peradangan lain, sistem kekebalan tubuh yang lain untuk bekerja sama melawan agen asing ini. Selain dia juga memberikan respon respon untuk sistem yang bekerja, dia juga membuat sebuah sel memori namanya. Jadi suatu waktu ketika nanti ke depannya kita mengalami, anggaplah yang masuk virus flu ya. Kemudian kita ke depannya dapat virus flu lagi, tubuh kita sudah kenal sama virus flu tersebut. Antibodinya sudah terbentuk, jadi tidak butuh waktu lama untuk menangkal antigen tersebut. Itu limfosit. Kemudian yang kedua adalah sel-sel fagosit. Fagosit ini sendiri dia fungsinya itu dia untuk memakan langsung antigen tersebut gitu loh. Jadi untuk memakan antigen tersebut. Jadi sistem imun itu sendiri ada yang secara alami atau bawaan. Jadi dia yang pertama kali merespon ketika antigen masuk, lalu kemudian dia adaptif. Adaptif artinya dia membentuk sebuah antibodi spesifik untuk mengenali virus itu atau bakteri tersebut atau parasit tersebut di masa yang akan datang. Jadi kalau ada infeksi yang berulang oleh patogen yang sama, tubuh kita sudah kenal dan nggak butuh waktu yang lama lagi. Sementara imunitas itu sendiri, sistem kekebalan tubuh sendiri itu juga berlangsung di dua tempat Mbak Prima, yaitu pertama secara humoral atau seluler. Gampangnya gini, humoral itu terjadi di luar sel. Ketika patogen baru masuk pertama kali ke dalam tubuh kita, diserang dia di situ, di dalam pembuluh darah dan pembuluh limfatik di dalam tubuh kita, sekujur tubuh kita. Ketika akhirnya patogen itu berhasil melewati saringan pertama tersebut, dia masuk ke dalam sel, akhirnya teraktivasilah sistem kekebalan tubuh seluler yang di tingkat selnya. Dia akan mematikan sel yang terinfeksi tersebut, dimatikan, di burst out begitu, sehingga patogennya bisa mati atau keluar dari sel. Kalau kita berbicara dengan virus ya, keluar dari sel tersebut, sehingga virusnya bisa kemudian dimakan juga di luar selnya. Karena kalau virus itu dia murni harus ada hostnya, jadi dia harus ada inangnya, baru dia bisa beraksi gitu loh. Gitu Mbak, secara kurang lebih sih sistem kekebalan tubuh kita bekerja. Oke Mbak, terus dok, kita itu kan untuk menjaga imunitas itu salah satu caranya adalah menjaga pola hidup sehat. Nah, yang dimaksud pola hidup sehat itu sebenarnya apa dok? Kalau menurut dokter? Iya. Pola hidup sehat itu sebenarnya kita udah punya ya garis-garis panduannya. Yang pertama yang diprakarsai oleh Kementerian Kesehatan, yaitu GERMAS, Gerakan Masyarakat Sehat. Itu yang pertama itu Mbak, yang kita lakukan adalah pertama menjaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan. Itu pola hidup sehat yang pertama. Kemudian yang kedua adalah selain menjaga kebersihan diri dan lingkungan juga kita rajin melakukan aktivitas fisik. Kemudian rutin memakan sayur dan buah, lalu rutin memeriksakan diri ke dokter, kemudian juga tidak mengkonsumsi obat-obatan dan tidak merokok atau meminum alkohol yang berlebihan, serta yang terakhir adalah serta istirahat yang cukup. Itu sih yang terutama dimakan pola hidup sehat, gitu Mbak. Jadi nggak cuman menjaga makanan kita untuk sehat ya, tapi juga kebiasaan seperti tidur cukup, istirahat cukup, menjauhi alkohol itu juga termasuk pola hidup sehat ya. Iya. Ya. Terus dok, kita ini kan sejak pandemi ini kan banyak orang yang mengonsumsi suplemen makanan gitu untuk meningkatkan kekebalan tubuh gitu. Mungkin kayak vitamin C atau misalnya jamu-jamuan. Nah, sebenarnya apakah itu benar-benar bisa meningkatkan sistem imun dok? Atau apakah lebih baik sistem imun itu apakah lebih baik diperoleh melalui suplemen, ataukah lebih baik kita memang mengonsumsi makanan yang mengandung sesuatu yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh, atau gimana dok? Ya, jadi kalau berbicara dengan kekebalan tubuh itu sendiri Mbak, ada konsep yang menarik di mana untuk meningkatkan, ada beberapa pakar yang berpendapat bahwa meningkatkan kekebalan tubuh itu adalah sesuatu hal yang tidak mungkin atau mungkin kurang banyak manfaatnya, karena dia berangkat dari ide bahwa
kalau sistem kekebalan tubuh terlalu aktif itu pun juga bisa berbahaya bagi tubuh manusia. Tapi pada dasarnya, kalau secara umum kita berbicara, tidak ada salahnya di masa pandemi COVID-19 ini terutama untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. Memang ada beberapa suplementasi yang bisa kita konsumsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh tersebut. Karena menurut saya pribadi, dari diet atau makanan yang kita makan sehari-hari itu pun belum cukup untuk memenuhi kebutuhan, misalnya kebutuhan vitamin, kebutuhan mineral kita. Ya, suplementasinya ini sendiri seperti yang kita tahu, ini sangat besar manfaatnya saat-saat ini. Pertama yang kita kenal mungkin vitamin D, seperti tadi Mbak Prima sudah sebutkan. Vitamin D, terutama D3. D3 itu sendiri memang sebenarnya kita dapat dari makanan apa yang kita makan, tapi itu pun juga belum cukup. Kemudian juga dari yang sumber kedua yang paling banyak adalah sinar UV atau cahaya matahari. Itu merubah vitamin D dalam tubuh kita itu menjadi aktif. Itu pun juga kadang masih belum cukup, karena ternyata penelitian yang terbaru mengatakan defisiensi atau kekurangan vitamin D itu bisa mempengaruhi sistem kekebalan tubuh manusia, bisa mencetuskan atau menjadi salah satu faktor risiko penyakit-penyakit lainnya. Misalnya yang paling gampang adalah penyakit-penyakit autoimun atau penyakit ketika kekebalan tubuh manusia menyerang tubuhnya sendiri. Jadi sekarang ini vitamin D itu selain berfungsi untuk menyerap kalsium dan fosfat dan fungsinya nanti mengeraskan dalam pembentukan tulang, ternyata sekarang ini juga berfungsi juga untuk sebagai imunomodulator atau meningkatkan daya tahan tubuh kita. Banyak sekali manfaatnya ternyata vitamin D dalam meningkatkan tubuh kita, meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kemudian vitamin yang kedua adalah vitamin C. Seperti yang kita tahu, vitamin C itu dari dulu adalah sebuah vitamin C yang vitamin yang istilah kata banyak sekali manfaatnya. Dia itu sebuah antioksidan yang sangat baik, di mana kita tahu antioksidan ini itu dia akan menangkal radikal bebas atau mengikat radikal bebas, sehingga nantinya itu dikeluarkan dari tubuh kita. Radikal bebas ini sendiri berbahaya itu dalam tubuh kita karena dia bisa menyebabkan namanya oxidative stress atau penyakit-penyakit lain yang bisa mengganggu kekebalan tubuh kita. Vitamin C selain juga dia meningkat sebagai imunomodulator, dia juga sebagai anti peradangan, dia juga sebagai, kalau kita bilang di dalam kulit misalnya, dia itu membantu pembentukan kolagen. Sementara kita tahu kolagen itu sendiri adalah perisai pertama di tubuh kita. Itu untuk menjaga elastisitas dan kelembapan kulit sehingga tubuh kita tidak gampang masuk penyakit. Itu vitamin C. Kemudian yang lainnya juga adalah vitamin E. Seperti kita tahu juga vitamin E juga merupakan antioksidan yang tinggi, antiinflamasi, itu juga bisa membantu imunomodulator juga. Kalau untuk suplementasi yang lainnya yang tersedia banyak di pasaran sekarang, misalnya ekstrak-ekstrak. Dulu yang kita pernah kenal, pernah ada istilah empon-empon ya. Empon-empon itu jadi dia kelompok tumbuhan rimpang atau akar-akaran. Itu kelompok bisa jahe, lengkuas, kunyit, kencur, temulawak, dan satu keluarga itu. Itu juga bagus karena ternyata kita tahu di tanaman rimpang tersebut mengandung zat namanya kurkuminoid atau yang kita tahu misalnya kayak di kencur itu namanya kurkumin. Itu sudah terbukti secara klinis, itu juga meningkatkan efisiensi daya tahan tubuh kita sebagai imunomodulator juga, selain juga sebagai antiinflamasi, bahkan juga disebutkan diklaim anti tumor. Tapi memang rimpang, kemudian echinacea seperti yang mungkin Mbak Prima pernah dengar, atau misalnya meniran, itu juga herbal-herbal tersebut juga punya potensi untuk sebagai imunomodulator. Hanya saja memang efek langsungnya terhadap tubuh kita itu kita masih tetap harus pelajari. Jadi ada yang bilang enggak terlalu berpengaruh, tapi ada juga sebenarnya yang beberapa penelitian kebanyakan mengatakan berpengaruh. Hanya saja cara spesifiknya itu yang kita masih harus pelajari. Itu Mbak. Berarti yang bermanfaat untuk kekebalan tubuh itu nggak cuma vitamin C ya, tapi juga tadi ada vitamin D sama tadi vitamin E ya. Iya, ada vitamin D, vitamin E juga. Oke. Vitamin E ya. Iya. Nah itu kita cara terbaik untuk mendapatkan vitamin itu, Dok, apakah lebih baik melalui makanan yang mengandung vitamin tersebut, ataukah boleh melalui suplemen atau
bahan kayak tablet hisap atau minuman yang mengandung vitamin C itu menurut dokter gimana? Apakah Iya. itu sama-sama hal yang baik gitu untuk dikonsumsi Oke. melalui hal tersebut? Iya, sebenarnya melengkapi dari dietary atau makanan yang kita makan atau asupan kita itu baik. Tapi seperti tadi yang saya bilang, mustahil rasanya memenuhi kebutuhan itu hanya dari makanan tersebut saja. Karena kadang-kadang makanan-makanan tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan suplementasi itu. Jadi tidak ada salahnya juga mengkonsumsi suplemen Mbak Prima untuk sebagai tambahan. Apa namanya? Tapi harus ada yang diperhatikan. Misalnya pada konsumsi vitamin C, ada dosis-dosis maksimum harian yang harus diperhatikan oleh para followers Femina Magazine dan pembaca Femina Magazine, yaitu vitamin C itu yang disarankan memang hanya 100 sampai 200 mg per 100 sampai 200 mg per hari, itu orang dewasa. Tapi untuk menjaga daya tahan tubuh atau ketika orang sedang recovery itu bisa sampai 1000 mg per hari. Atau bahkan pada pasien-pasien di critical unit atau di ICU itu kadang menggunakan high dose vitamin C. High dose vitamin C itu bisa sampai 4 gram satu harinya. Itu yang sudah terbukti apalagi di masa COVID-19 ini, penggunaan high dose vitamin C pada pasien-pasien dengan gagal nafas di intensive care itu resultnya sangat baik sekali. Hanya saja untuk orang-orang normal yang seperti kita yang masih sehat, alhamdulillah, itu harus membatasi di angka 1000 mg per harinya. Karena kalau lebih dari 1000 mg per harinya, asam askorbat di dalam vitamin C itu bisa berubah menjadi kristal oksalat yang akan nanti membebani ginjal juga. Karena itu kan nanti kan vitamin C itu di metabolisme terutama di ginjal dan di hati. Askorbat berubah menjadi oksalat apabila kita terlalu banyak asupannya, itu nantinya dia akan malah membebani ginjal dan akan berpotensi menimbulkan misalnya gangguan-gangguan seperti pembentukan kristal batu ginjal gitu Mbak Rima. Jadi kita harus tetap perhatikan batasnya ya dok ya. Betul. Karena orang yang sedang recovery dengan orang yang sehat beda ya batasannya ya, itu betul. ya. Karena kalau yang orang-orang yang sedang sakit atau lagi sedang masa recovery, dia itu di dalam tubuhnya sedang inflamasi hebat. Banyak kerusakan jaringan yang terjadi dalam tubuhnya. Sehingga dia butuh sebuah bantuan vitamin C ini. Karena vitamin C ini juga selain sebagai imunomodulator, dia juga merangsang untuk pembentukan jaringan-jaringan yang baru, Mbak. Dia sebagai koenzim, mempercepat kerja enzim di dalam tubuh kita. Nah, jangan lupa tadi yang saya lupa tekankan adalah kalau misalnya meminum suplemen-suplemen tersebut, jangan lupa banyak minum air putih. Karena seperti yang tadi yang saya ceritakan, suplemen tersebut itu di metabolismenya terutama di hati dan di ginjal. Jadi dengan meminum banyak air putih, harapannya itu akan lebih mudah larut dan akhirnya terbuang lewat urin kelebihannya. Nah, kalau makanan dok, makanan yang mengandung zat-zat yang bisa mendukung imunitas tubuh tuh bisa kasih contoh nggak dok? Apa aja sih makanannya gitu yang mengandung vitamin C, mengandung vitamin D yang mendukung kekebalan tubuh manusia itu apa aja dok? Iya, pertama itu sayur dan buah itu pasti karena dia mengandung banyak vitamin dan mineral di dalamnya. Kemudian juga banyak mengandung serat-serat yang sangat baik untuk tubuh kita. Lalu kemudian yang kedua adalah protein, Mbak. Protein yang terutama sih sebenarnya diutamakan protein hewani. Protein ini sendiri selain kita tahu dia juga membantu regenerasi sel dan membentuk jaringan yang baru. Protein ini sendiri juga sudah terbukti dalam tadi dia meningkatkan daya tahan tubuh manusia juga gitu. Protein itu bisa kita dapatkan misalnya dari telur, dari tempe kedelai, dari kemudian kacang-kacangan seperti itu. Tapi kalau di semua kalau ahli gizi sih menyarankan untuk tidak terlalu banyak memakan daging-daging yang berwarna merah gitu. Itu jadi lebih banyak mungkin ayam, ikan, telur, kacang-kacangan seperti kedelai, kemudian kacang almond itu sangat baik. Selain dia juga tinggi proteinnya, mengandung asam folat yang tinggi juga, dia juga mengandung antioksidan yang tinggi. Itu juga bisa membantu menjaga daya tahan tubuh kita. Yang harus dihindari terutama adalah yang utama sekali adalah junk food atau yang high trans fat atau tinggi lemak trans di dalamnya. Itu harus dihindari. Itu terutama kemudian karena trans fat ini susah di metabolisme Mbak di tubuh kita Mbak. Akhirnya dia kalau kita terlalu banyak makan trans fat tersebut itu dia akan menumpuk pertama di bawah jaringan kulit, kemudian di dalam pembuluh darah menjadi penyempitan pembuluh darah aterosklerotik, kemudian menjadi salah satu faktor yang memperberat penyempitan pembuluh darah.
dan juga lemak-lemak yang di dalam tubuh kita, visceral fat. Jadi dalam tubuh kita itu di organ-organnya banyak selubung lemaknya untuk melindungi organ penting dari benturan. Ketika kita banyak makan trans fat yang berlebihan, itu tidak dimetabolisme, akhirnya menumpuk di tempat-tempat tersebut. Itu bisa menjadi berbahaya. Dan kemudian adalah makanan yang terlalu manis, gitu. Terlalu manis juga harus dihindari karena itu bisa meningkatkan gula darah meningkat drastis dalam tubuh dan akhirnya nanti menurunkan daya tahan tubuh kita juga. Tadi daging merah juga bisa menyumbat juga ya, Dok? Tadi kalau terlalu banyak. Disarankan terlalu banyak ya? Iya, kalau terlalu banyak. Jadi antara daging merah sama daging berwarna putih, mana yang lebih disarankan oleh ahli gizi? Biasanya menyarankan yang daging putih gitu. Oke. Nah, ini kan jumlah penderita atau pasien COVID-19 di Indonesia ini kan lebih kecil, yang lebih banyak maksud saya. Jadi jumlahnya itu lebih banyak orang-orang yang berusia produktif dibanding kecil gitu. Nah, apakah memang ada perbedaan imunitas tubuh, Dok, antara orang yang sudah dewasa dengan anak-anak gitu? Apakah memang anak-anak itu punya kondisi imunitas yang lebih kuat mungkin atau gimana, Dok? Karena kan yang presentase pasien anak COVID-19 ini di Indonesia itu kan lebih sedikit ya, Dok? Iya. Jadi, nah ini lucunya Mbak Prima. Jadi anak-anak itu sendiri pada dasarnya dia sistem imunnya belum terbentuk secara sempurna. Jadi dia kayak sistem imunnya, seluruh sistem di tubuh anak-anak itu sedang belajar seiring dengan perkembangan usianya. Seiring dengan dia terpapar penyakit, seiring dia dengan terdapat vaksinasi dan lain-lain, akhirnya tubuhnya mulai mendevelop atau belajar untuk mengembangkan sebuah sistem kekebalan tubuh yang sempurna nantinya ketika dewasa. Nah, karena kenapa anak-anak kok banyak penderita COVID-19 anak-anak, kenapa kok banyak yang tidak separah orang dewasa ya? Ternyata beberapa penelitian mengatakan ini masih menjadi sebuah penelitian yang belum final, masih harus cari tahu lagi. Jadi pada pasien-pasien COVID-19 dewasa terjadi kegagalan nafas atau gangguan pernafasan yang berat itu, salah satu faktornya itu adalah terjadi aktivitas interleukin 6. Interleukin 6 yang berlebihan di dalam paru. Dia menyebabkan namanya cytokine storm atau badai sitokin yang menyebabkan peradangan hebat. Jadi parunya itu sudah rusak oleh COVID-19-nya sendiri, ditambah dirusak lagi oleh aktivitas peradangan hebat aktivitas peradangan hebat yang tadi oleh cytokine storm. Nah, ternyata cytokine storm ini pada anak-anak tidak terjadi, Mbak Prima. Kenapa? Karena ternyata daya tahan tubuhnya belum terbentuk sebegitu sempurnanya. Belum terbentuk sempurna sehingga tidak terdapat aktivitas berlebihan dari interleukin 6 tadi. Itu yang menyebabkan kenapa sedikit sekali pasien-pasien anak COVID-19 yang sampai jatuh ke dalam keadaan gagal nafas yang berat. Bukannya tidak ada, tapi ada, hanya tidak sebanyak orang dewasa. Itu Mbak yang bedakan. Ini ternyata udah banyak pertanyaan masuk, Dok. Kita coba dulu ya, bahas ya. Dari Ina Fitriana, sinar matahari bagus nggak, Dok, untuk imun kita? Soal sinar matahari, Dok, apakah itu bisa mendukung imunitas kita? Dari Ina Fitriana. Bisa Mbak. Jadi kaitannya dengan sintesis atau pembentukan vitamin tadi, Mbak Ina Fitriana. Jadi sinar matahari, terutama pagi ya, itu bisa meningkatkan sintesis atau pembentukan vitamin D di dalam tubuh kita ya. Pada akhirnya nanti akan meningkatkan daya tahan tubuh kita meningkat. Hanya yang mesti jadi catatan, sinar matahari jam berapa nih? Itu kan yang jadi pertanyaan ya. Nah, penelitiannya mengatakan bahwa vitamin D itu sendiri ternyata paling tinggi itu di atas jam 10 sampai jam 1 siang, Mbak. Jam 5. Jadi kalau dia di bawah jam 10, ya jam 10 sampai jam 1 siang itu yang paling tinggi sebenarnya kandungan vitamin D-nya. Di bawah jam 10 tidak terlalu tinggi. Maka disarankan ketika Anda memilih untuk berjemur atau mencari sinar matahari di bawah jam 10, ketika UV indeksnya juga rendah, itu disarankan berjemur dalam waktu yang lebih lama. Kurang lebih 15-30 menit, bahkan kalau di bawah jam 9 boleh sampai 1 jam.
Tapi kalau di atas jam 10, karena UVB indeksnya juga tinggi dan kandungan vitamin D-nya juga tinggi, itu disarankan tidak terlalu lama. Misalnya di atas jam 10, anggaplah jam 11 sampai jam 1 siang. Itu hanya 5 sampai 10 menit, itu sudah cukup. Gitu. Dan jangan lupa tetap menggunakan di area wajah terutama, tetap menggunakan sunscreen, sunblock ya, sunscreen. SPF-nya minimal 30, itu yang disarankan Mbak Prima. Oke dokter, jadi ini juga jawaban untuk Imania Hirdayah 29 ya. Nah selanjutnya dok, balik lagi ke soal anak-anak tadi, misalnya nih saya orang tua yang punya anak gitu. Buat para orang tua gimana sih cara menjaga imunitas pada anak-anak, terutama apalagi sekarang kan bulan puasa, mungkin sebagian anak-anak juga ada yang belajar puasa, tapi kita juga tetap harus menjaga imunitas anak. Nah, apa sih yang harus diperhatikan oleh orang tua untuk menjaga imunitas anak? Oke. Puasa nggak ada masalah, Mbak Prima. Puasa nggak ada masalah. Yang penting yang diperhatikan adalah asupan ketika sahur dan ketika berbuka. Tetap ketika sahur dan berbuka harus tetap memperhatikan makanan dengan gizi lengkap dan seimbang. Lengkap dan seimbang, itu kuncinya. Selama sahur dan berbukanya dipenuhi syarat makanan gizi lengkap dan berimbang, tidak jadi masalah. Kemudian untuk hal-hal lain yang bisa dilakukan oleh para orang tua di rumah adalah pertama selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan, itu satu. Biasakan selalu mencuci tangan pada anak-anak, karena kan anak-anak kita tahu ya, apalagi misalnya di bawah 5 tahun dia sedang aktif-aktifnya memasukkan jari ke dalam mulut, itu harus selalu dibiasakan untuk mencuci tangan. Dengan apa? Nggak perlu pakai hand sanitizer atau alkohol, hanya perlu dengan air mengalir dan sabun saja, itu juga sudah cukup. Kemudian untuk anak-anak yang lebih besar yang sekarang sedang belajar di rumah, jangan lupa untuk juga melakukan aktivitas fisik di luar ruang. Jangan karena takut COVID-19 itu kaitannya ada di mana-mana, jadi kita jadi takut mengajak anak kita untuk main di luar ruang. Enggak juga. Sama seperti kita perlakuannya, kita ajak tiap pagi misalnya di bawah jam 10 kita ajak main di luar di halaman rumah pun nggak apa-apa kok sebenarnya. Kan itu udara terbuka, nggak harus khawatir akan ancaman COVID-19. Kemudian selain aktivitas fisik juga jangan lupa, selain makanan juga tadi yang ketiga adalah istirahat yang cukup pada anak, itu juga penting. Istirahat cukup pada anak. Kemudian kalau anak itu kan istirahatnya lebih lama daripada orang dewasa ya, itu juga penting karena growth hormone atau hormon pertumbuhan pada anak itu bekerja maksimal ketika anak sedang tidur, dan terutama bahkan beberapa penelitian mengatakan ketika sedang tidur siang itu juga growth hormonnya sedang aktif-aktifnya. Yang keempat adalah jangan lupa untuk melengkapi vaksin anak, Mbak Prima, itu juga penting. Apalagi di hari-hari kayak gini, vaksin kayaknya makin penting ya, makin terasa pentingnya ya. Orang-orang juga makin aware, makin sadar bahwa vaksin itu sangat berperan penting dalam masa-masa seperti sekarang ini. Mungkin itu kali Mbak ya yang bisa dibagikan. Di masalah kayak gini dok, rumah sakit atau puskesmas itu apakah tetap melayani vaksin dok? Di masa-masa seperti ini? Di masa-masa seperti ini kita tetap melayani vaksin. Hanya yang berbeda adalah screeningnya, Mbak. Pertama, screening mulai appointment ya, ketika membuat perjanjian di rumah sakit tersebut. Kemudian ketika pasien datang, itu pasti dilakukan screening, dilakukan pengecekan suhu, ditanyakan keluhannya, ada batuk atau pilek atau tidak, ada demam atau tidak. Ketika itu semua tidak ada, bisa masuk ke poli anak sesuai dengan perjanjian yang ada, gitu Mbak. Jadi tetap melayani vaksin kok. Tapi dipisahkan kan dok, maksudnya area dengan yang mungkin kan bisa jadi rumah sakit tersebut menangani pasien COVID-19 juga, tapi berarti areanya dipisahkan ya dok, maksudnya terjamin keamanannya ya dok ya? Betul, dipisahkan. Yang saya tahu di Jakarta terutama ya Mbak, sekali lagi sebagai pusat dari epicentrum dari COVID-19 ini di Indonesia, hampir semua rumah sakit di Jakarta memberlakukan pembagian area Mbak, zonasi hijau dan zonasi merah, di mana zonasi pasien-pasien yang ada demam, batuk pilek itu tidak akan bisa masuk ke dalam rumah sakit. Dia akan dipisahkan ke dalam suatu ruangan khusus. Di treatment pun di ruangan khusus tersebut, di screening dan di terapinya pun juga di situ. Bahkan menurut saat ini rumah sakit di Jakarta saya rasa sudah siap Mbak, lebih siap daripada awal-awal masa pandemi ini. Kita sudah lebih siap dari segi SDM-nya, dari segi sarananya,
bersihinnya, dari segi sanitasinya, higienisnya semua lebih siap sekarang. Jadi nggak ada alasan lagi sih sekarang untuk ke rumah sakit, untuk takut-takut ke rumah sakit, karena di rumah sakit sebenarnya sudah lebih, istilah kata ya, dalam tanda kutip mungkin lebih bersih saat ini sekarang, sudah lebih siap semuanya. Saya juga pernah dengar soal yang namanya imunocompromise. Imunocompromise itu apa sih, Dok? Ya. Oke, jadi berbicara tentang imunokompromis ini, Mbak, pada dasarnya sih imunokompromis itu keadaan di mana daya tahan tubuhnya terganggu, baik terganggu secara dia tidak berfungsi dengan benar, atau tersupresi atau tertekan, atau dia tidak ada sama sekali. Imunokompromis ini sendiri bisa primer, atau primer itu artinya bawaan dari sananya. Dia jadi memang, maaf, terlahir dengan keadaan-keadaan sistem imunnya yang tidak lengkap. Misalnya ada orang yang neutrofilnya itu salah satu bagian dari leukosit, neutrofilnya tidak bisa berfungsi dengan baik, sehingga dia gampang terkena penyakit. Itu yang primer. Kalau yang sekunder itu biasanya diakibatkan oleh penyakit-penyakit, misalnya penyakit menular seperti HIV/AIDS, kemudian juga penyakit-penyakit seperti penyakit-penyakit kronis menamun, seperti pada pasien-pasien diabetes mellitus lama atau dengan gangguan gagal ginjal lama. Kemudian pasien-pasien juga yang menggunakan obat-obatan imunosupresan atau penekan daya tahan tubuh. Misalnya adalah pasien-pasien dengan kemoterapi rutin. Kemudian juga pasien-pasien yang mendapatkan transplantasi ginjal, sehingga dia harus minum steroid atau imunosupresan dalam jangka panjang, atau juga pasien-pasien autoimun lama, atau misalnya pasien-pasien dengan lupus misalnya, itu yang harus minum steroid dalam jangka waktu panjang, itu juga termasuk yang imunokompromis. Nah, dokter, kita kan banyak banget berkembang informasi soal imunitas tubuh ya, imunitas tubuh di masa COVID-19 ini. Nah, kita bakal bahas satu persatu. Nanti dokter bisa kasih komentar apakah ini mitos atau fakta ya. Nih, yang pertama itu soal vitamin C. Udah pasti fakta ya, bisa meningkatkan imunitas. Nah, tapi vitamin C itu ada yang dikonsumsi dengan cara disuntik, itu apakah aman, Dok? Ya, oke. Pertama, mitos atau fakta. Vitamin C dapat meningkatkan imunitas itu, kalau saya bisa bilang, adalah fakta. Vitamin C seperti apa, yang diminum ataupun yang diinjeksi sama saja. Sebenarnya hanya berbeda di penyerapannya gitu ya. Kalau misalnya mungkin kalau yang dikonsumsi itu kan suplementasi, yang diminum penyerapannya mungkin tidak 100% karena dia terdegradasi atau tergerus oleh asam lambung misalnya, atau proses pencernaan di dalam tubuh kita. Nah, yang jadi catatan kembali lagi Mbak, tadi Mbak Prima, yang seperti saya katakan, seberapa besar dosis yang diberikan setiap harinya. Angka kecukupan vitamin C itu 100 sampai 200 mg sekali lagi per hari itu sudah cukup. Hanya kalau misalnya memang perlu bisa ditingkatkan 500 sampai 1000 mg per harinya. Lalu apakah ya itu tadi, kalau misalnya terlalu sering, terlalu tinggi vitamin C yang dikonsumsi, itu bisa berpotensi memberatkan fungsi ginjal nantinya dan menjadi salah satu faktor risiko terjadinya batu ginjal. Jadi di garis bawah itu dosisnya ya, batas maksimalnya dosis kesehatan kita itu harus digarisbawahi. Ini ada pertanyaan lagi yang masuk dari sahabat Femina dari Tiani Ude. Apakah ada batasan aman, Dok, untuk minum jamu-jamuan? Apakah jamu-jamuan ini juga ada potensi untuk merusak ginjal? Iya, fakta atau mitos? Oke, betul Mbak. Jadi jamu-jamuan ini kan termasuk herbal ya. Kita tahu herbal medicine. Sampai saat ini jurnal yang ada mengatakan bahwa memang dia tidak secara spesifik menyebutkan obat herbal yang mana nih secara spesifiknya. Tapi dia menyebutkan secara umum semua obat herbal itu di metabolisme pasti di hati dan di ginjal. Dan secara umum apabila memang diminum secara berlebihan, itu pasti dapat memberatkan, pertama fungsi hati dulu yang kena, lalu kemudian fungsi ginjal juga bisa terganggu.
Nah, itu Mbak jawabannya. Jadi memang jamu-jamuannya seperti obat-obatan yang lainnya gitu. Karena kan di dalamnya ada zat-zat aktif yang mungkin bisa menjadi salah satu zat obat juga gitu Mbak. Oke, baik dok. Selanjutnya soal kehamilan. Kehamilan Ya, apakah dapat menurunkan imunitas dok? ya, Mitos atau fakta itu? oke. Sayangnya harus dibilang fakta. Karena Oh memang iya, kalau hamil, ya fakta. Karena ibu hamil itu pertama kita mesti sadari bahwa ibu hamil itu dia carry on dua tubuh dalam tubuhnya. Atau kalau misalnya dia kalau dia hamil anak kembar lebih baik lagi ya. Intinya dia membawa beban lebih dari satu orang di dalam tubuhnya. Kemudian ada beberapa jurnal yang mengatakan aktivitas sel limfosit T, salah satu bagian dari limfosit yang tadi di awal kita bicarakan, itu pada ibu hamil menurun. Kenapa kok bisa menurun? Ini masih menjadi salah satu perdebatan. Kenapa? Karena ada beberapa teori yang mengatakan bahwa sebenarnya janin yang tumbuh dalam tubuh ibu itu, seorang ibu itu, oleh tubuh ibu tersebut dianggap sebagai sebuah benda asing, sebagai sebuah antigen. Nah, untuk gimana? Jadi ada mekanismenya. Emang tubuh ibu tuh sangat hebat sekali. Jadi dia membuat sebuah mekanisme sendiri bagaimana caranya supaya antigen ini tidak diserang. Dia menurunkan tubuh ibunya ini menurunkan sendiri respon dari sistem imunnya. Sehingga beberapa jurnal mengatakan sel limfosit T-nya juga menurun. Kemudian selain itu juga secara garis besar dalam tubuh si ibu sel-sel aktivitas selnya itu juga melemah. Itu juga salah satu yang bisa menyebabkan sistem imun menurun. Selain juga dengan energi atau powernya ibu ini kekuatannya yang banyak terkuras juga selama masa kehamilan. Dan juga karena dia membawa lebih dari satu orang dalam tubuhnya, tentu saja kebutuhan nutrisinya juga lebih. Ya kadang-kadang nutrisi ibu ini tidak tercukupi, itu yang bisa membuat sistem imun tubuh sang ibu juga menurun. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting pada ibu hamil adalah faktor psikologis dan hormonal Mbak Prima. Seperti kita tahu, psikologis dan hormonal ibu hamil itu sangat bermacam-macam. Itu juga akan mempengaruhi sistem imun dari ibu hamil tersebut, Mbak Prima. jadi gimana dong treatmentnya untuk ibu hamil biar imunitasnya lebih kuat gitu? Apa seperti biasa aja, seperti yang dokter sarankan? Sama aja sih Untuk Mbak, secara garis besar sama aja. sama aja Secara garis ya? besar pola hidup bersih dan sehat itu harus selalu digiatkan. Kalau untuk nutrisi yang harus dilengkapi oleh ibu hamil adalah makanan-makanan yang mengandung zat besi tinggi. Itu kemudian makanan-makanan yang mengandung asam folat dan protein yang tinggi. Kemudian juga selain mineral juga harus juga dipenuhi sama ibu hamil tersebut. Ini makanan ini sih yang paling bisa kita modify Mbak Prima pada ibu hamil. Nah, selanjutnya puasa dapat meningkatkan imunitas tubuh. Itu mitos atau fakta? Ya, ini masih debatable juga. Ada yang bilang enggak ngaruh, ada yang bilang enggak. Tapi ada yang saya dapatkan, dari yang sejauh yang saya tahu, kebanyakan jurnal mengatakan puasa itu ada perannya untuk meningkatkan daya tahan tubuh seseorang. Pertama, kita tahu ketika kita puasa kita membatasi asupan kita, intake kita kurangi. Otomatis metabolisme tubuh kita juga melambat. Otomatis juga jadi makanan-makanan yang kita cerna itu Mbak, makanan yang kita cerna yang mengandung pengawet, warna makanan jika kita habis cerna dia ada zat sisa, itu yang dinamakan radikal bebas. Semakin banyak kita makan, ada teori yang mengatakan semakin banyak kita makan semakin banyak radikal bebas yang terbentuk. Jadi memang benar kata-kata you are what you eat itu benar gitu. Jadi sebanyak apa yang kita makan semakin banyak, radikal bebas juga semakin banyak terbentuk. Ketika kita puasa, kita mengurangi asupan kita, sehingga radikal bebasnya pun akhirnya produksinya menjadi berkurang. Sehingga kita lebih punya waktu banyak untuk membersihkan itu semua. Kemudian ketika kita puasa, metabolisme juga menurun, tubuh itu kayak saving energi Mbak, nggak terlalu banyak yang dia kerjakan. Jadi dia bisa fokus untuk memperbaiki jaringan yang rusak, sel-sel yang rusak,
kemudian juga fokus memperbaiki sistem kekebalan tubuh yang selama ini terganggu. Sehingga pada akhirnya nanti ketika itu semua membaik, seseorang itu sudah memiliki kekebalan tubuh yang lebih baik, sel-sel yang terbaharui yang lebih baik juga, dan jaringan-jaringan yang lebih baru juga. Itu kemudian juga yang ketiga adalah kita tahu puasa adalah salah satu metode detoksifikasi yang sudah diakui. Ketika kita puasa, kita mengurangi asupan makanan kita sehingga tubuh juga punya waktu lebih banyak untuk membuang sisa-sisa racun, sisa-sisa zat-zat yang berbahaya di dalam tubuh kita, gitu Mbak. Tapi Jadi tentunya harus diimbangi dengan makanan bergizi ya. Harus diimbangi dengan betul. berbuka puasa dan dengan makanan bergizi seimbang ya. Betul, betul. Itu terutama di sahur dan berbuka, Mbak Prima. Dan jangan lupa minum air putihnya juga harus cukup, minimal 2 liter sehari. Gampangnya itu 4 gelas setelah berbuka, 2 gelas ketika sebelum tidur, dan 4 gelas ketika sahur. Itu juga bisa membantu. Terus ini dok, aktivitas seksual, apakah itu dapat meningkatkan imunitas tubuh? Itu mitos atau Ya, fakta? iya. Itu pertanyaannya menarik. Tapi secara umum begini Mbak, saya harus katakan fakta karena sexual activity, tapi kita nggak cuma berbicara sexual activity ya, tapi sampai sexual arousal sampai orgasmnya. Ketika orang melakukan sexual activity kemudian sampai orgasm secara rutin, let's say 2 kali seminggu sampai 3 kali seminggu, itu ternyata dia membakar kalori di dalam tubuhnya, gitu Mbak. Itu jadi kayak sama aja kayak kita exercise, itu satu. Penelitian mengatakan bahwa kalori yang terbakar itu bisa sampai 5 kalori per menitnya. Jadi kalau kita ambil rata-rata 15 sampai 20 menit orang sexual intercourse, berarti kan kurang lebih sampai 100 kalori. Ternyata itu sama dengan berjalan cepat sepanjang 1,6 km. Jadi itu juga bisa dianggap exercise. Dan karena peningkatan heart rate dan peningkatan heart rate dan pergerakan hampir seluruh bagian tubuh dari orang tersebut, sexual intercourse juga bisa dianggap sebagai semacam latihan kardio Mbak, gitu. Jadi dia juga bisa meningkatkan kesehatan kardiovaskuler, meningkatkan kesehatan jantung. Ini kayaknya agak keputus ya dokter. Iya, baik dokter. Ini kayaknya ada sedikit gangguan teknis ya, gangguan teknis karena saya mungkin sahabat Femina juga nggak bisa dengar suara dokternya. Oke, oke kita hold dulu mungkin ya, karena ini suara dokternya nggak kedengeran. Jadi kita tadi udah ngebahas soal ternyata banyak banget hal-hal yang kalau saya pribadi sih baru ketahui tentang imunitas tubuh ya. Jadi tadi ada vitamin D, vitamin E yang ternyata juga bermanfaat untuk menjaga imunitas tubuh dan banyak sekali mitos dan fakta yang kita baru tahu juga gitu. Ternyata makan junk food, mungkin ini udah banyak tahu makan junk food juga kurang baik untuk kesehatan, makan daging merah juga kurang baik untuk kesehatan. Oke, dokter mungkin saya saya keluarkan dulu. Nanti saya invite ulang ya dokter ya. Nanti kita akan melanjutkan ngobrol, terutama akan melanjutkan sesi tanya jawabnya
Ini kita belum belum melanjutkan ke sesi kedua soalnya tanya jawab. Oke, saya keluarkan dulu dokternya. Oke, kalau kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan masih bisa sekarang diketik di kolom komen sambil saya nunggu dokter untuk ngobrol lagi karena tadi ada sedikit kendala teknis. Kita akan bahas lebih lanjut tentang sistem imun tubuh kita. Oke, kita tunggu ya. Jadi intinya yang lagi puasa biar supaya bisa mendapatkan manfaat puasa, yaitu meningkatkan kekebalan tubuh seperti tadi di dokter jelaskan, harus diimbangi dengan banyak minum air putih ya. Banyak minum air putih, juga sahur dan berbukanya harus dengan makanan bergizi seimbang. Iya, oke Ibu, Ibu Nani bagus ini nanti saya bakal jawab pertanyaannya ya, tenang aja. Ya, kita masih menunggu Dokter Hastomo dari Rumah Sakit Pondok Indah. Terus perlu diingat juga ternyata konsumsi vitamin C itu ada batasnya. Jadi orang yang sehat dengan orang yang lagi recovery itu beda ya batasan dosis vitamin C-nya per hari. Jadi itu juga harus diperhatikan. Ya, kita coba lagi untuk invite Dokter Hastomo. Ya, masih menunggu. Connecting. Halo dokter, Halo. tidak bisa dengar suara saya. Dan Bapak Tadi Mas maaf, Arimba tadi iya, tadi ternyata hilang. suara dokter itu nggak kedengeran sama saya, sama yang nonton juga nggak kedengeran dokter. Yang terakhir itu. Oh gitu. Ya, kini kita langsung ke tanya jawab aja ya, ini udah banyak banget sahabat Kamina yang Ya, ya, bertanya. ya. Ini ada dari Rajasa. Rajasa katanya kondisi saat ini nih kalau misalnya kita kena flu, apakah kita kalau kena flu itu lebih baik kita coba istirahat di rumah, minum obat yang ada dari apotek, atau kita lebih bagus ke puskesmas atau rumah sakit atau gimana dok? Gimana Mbak Prima? Maaf pertanyaannya boleh diulang? Kalau kita misalnya dari Rajasa ini, kalau kita misalnya terkena flu di masa sekarang ini, Hmm. apakah lebih baik kita istirahat di rumah dan minum obat dari apotek aja, atau kita harus cek ke puskesmas atau rumah sakit kalau misalnya kita sedang kena flu sekarang? Tergantung derajat berat ringannya gejalanya Mbak Prima. Kalau misalnya masih gejala-gejala ringan, flu ringan, saya rasa tidak ada masalah kalau misalnya mau beristirahat di rumah, minum obat-obatan yang dari apotik, tidak ada masalah. Atau misalnya bisa menggunakan fasilitas teleconsultation yang sekarang ini banyak disediakan oleh berbagai pihak. Tapi apabila memang derajat gejalanya sedang berat, menurut saya jangan ragu untuk ke rumah sakit atau puskesmas, Bapak. Karena bagaimanapun kalau misalnya terlambat diperiksa, takutnya nanti menjadi sebuah masalah yang besar gitu. Dikatakan berat itu kalau udah ada apa sih gejalanya dok? Flu dikatakan gejala Gampangnya, berat itu ya seperti apa? saya sih punya benchmarknya seperti ini: demam, demam lebih dari 3 hari, demam tinggi lebih dari 2-3 hari, kemudian batuknya batuk sangat batuknya batuk sering, batuk berat, kemudian sampai juga disertai dengan rasa sesak nafas.
itu saya rasa memang harus segera memeriksakan diri ke dokter, apalagi masa-masa pandemi saat ini ya gitu. Kalau misalnya untuk stay di rumah aja, ternyata gejalanya ringan gitu, yang dilakukan apa di rumah? Apakah beli Oke, minum apa gitu, minum obat apa? Kalau misalnya flu-nya ringan. ya, selain obat-obat untuk menekan gejala yang banyak bisa didapatkan di apotek-apotek terdekat, kita juga bisa lengkapi dengan suplementasi vitamin dan imun booster atau imunomodulator yang banyak sekali mereknya di luar sana. Kemudian selalu kembali lagi saya masih tekankan perilaku hidup bersih dan sehat juga harus dilakukan. Jangan sampai kurang tidur, makannya juga harus bergizi, tinggi kalori, tinggi protein. Kemudian juga aktivitas fisik jangan lupa, karena aktivitas fisik pun juga bisa membantu. Ini tapi semampu kita ya, aktivitas fisiknya. Aktivitas fisik pun membantu kita dalam masa recovery, Mbak Prima. Ini dari Fani Utomo pertanyaannya, bisa nggak sih kita itu semacam kebanyakan atau overdosis lah minum vitamin gitu? Efeknya apa kalau kebanyakan gitu? Bisa. Kayak tadi kalau salah satu contohnya paling gampangnya vitamin C. Tapi ada satu fakta lagi yang menarik, semakin tinggi dosis vitamin C yang kita minum atau kita asup, itu ternyata absorpsinya malah semakin kurang. Kalau di angka 100 sampai 200 mg, itu bisa 70 sampai 90% diserap oleh tubuh. Tapi kalau di atas 1000 itu biasanya malah di bawah 50% nggak prima diabsorpsi. Jadi sebenarnya terlalu banyak minum vitamin juga tidak begitu membawa manfaat gitu. Apalagi kalau misalnya tidak dibarengi dengan misalnya banyak minum air putih, karena seperti tadi vitamin C kalau misalnya asam askorbat yang menumpuk di dalam ginjal diubah menjadi kristal oksalat, itu bisa jadi pembentukan batu ginjal di situ, Mbak Prima. Jadi bisa menimbulkan batu ginjal ya. Selanjutnya dari Ya, Ibu Nani Bagus. Kita sebaiknya minum vitamin itu di pagi hari atau malam hari sebelum tidur. oke. Minum vitamin. Saya sih lebih prefer untuk masih sarannya minumnya di pagi hari, Bu. Karena kalau malam hari kan nggak mungkin kita sambil minum sambil tidur ya. Jadi sementara kita kalau kita minum vitamin kita harus banyak minum juga. Jadi lebih baik di pagi hari. Karena kita bisa kontrol asupan cairan kita, kemudian itu juga nantinya akan kita bakar untuk aktivitas kita sehari-hari gitu, Mbak Prima. Buat yang lagi puasa berarti lebih baik minum vitaminnya pas sahur dong. Sahur, Pas sahur ya. ketika sahur. Ini selanjutnya ada pertanyaan lagi. Katanya kan tiap hari kita harus berjemur. Tapi saya ini nggak sempat berjemur karena dari pagi sampai sore kerja di depan laptop. Nah, untuk menyiasati hal ini gimana dok caranya kalau kita nggak sempat berjemur? Apakah ada cara lain selain dari berjemur untuk mendapatkan asupan Iya, vitamin D itu? asupannya ya cara lainnya dengan suplementasi, Bu. Minum suplemen vitamin yang saat ini banyak sekali di pasaran gitu. Vitamin D itu juga ada di sinar matahari itu ketika sore hari, Mbak Prima, di antara jam 6 sampai jam 4 sore sampai jam 6 sore itu juga masih ada vitamin D-nya. Jadi kalau misalnya pagi nggak sempet, ya mudah-mudahan sorenya bisa disempatkan begitu, Mbak Prima. Sayur buah gitu bisa dok? Konsumsi sayur buah itu mengandung vitamin D juga nggak sih dok? Iya, tapi nggak begitu banyak. Nggak begitu banyak, jadi lebih makanan sebenarnya banyak yang mengandung vitamin D, Mbak, tapi jumlahnya nggak begitu banyak, nggak sesignifikan dari sinar matahari sebenarnya. Jadi memang selain suplementasi ya itu caranya, atau misalnya mungkin banyak-banyak juga mengandung minum-minum susu seperti itu gitu. Tapi sebenarnya untuk sekarang-sekarang ini di usia-usia kita yang dewasa ini, ketika kita minum susu untuk menambah vitamin D sebenarnya sudah tidak terlalu banyak pengaruhnya, kecuali memang susunya kita ambilnya kalsiumnya dan fosfornya, itu banyak pengaruhnya. Tapi kalau di masa anak-anak dibanyakin minum susu itu lebih banyak pengaruhnya, Mbak Prima, daripada pada saat dewasa ini kita ngejarnya. Nah, ini dari Cahayati 61. Pertanyaannya, ini kalau untuk lansia minum vitamin C, dia mengalami kalau perutnya jadi kembung, lansia, karena punya masalah lambung. Harus seperti apa bagi lansia yang kalau misalnya minum vitamin C, dia
jadi kembung perutnya gitu. Oke, ini salah satu masalah yang banyak dialami oleh pasien-pasien saya. Banyak mengeluhkan ketika minum suplemen vitamin C perutnya menjadi kembung. Ya, pertama banyak sekali sediaan vitamin C di luaran sana yang sudah dia extended release Mbak Prima. Artinya dia mungkin dosisnya 1000 miligram atau 500 miligram, tapi dia tidak dilepaskan dalam satu waktu. Tapi dia bertahap selama 12 jam, sedikit-sedikit. Itu biasanya kalau menggunakan vitamin C yang jenis extended release itu lebih nyaman untuk lambungnya. Kedua, kalau memang misalnya tidak bisa juga dalam suplementasi, kita lengkapinya dengan sayur dan buah saja. Banyak buah-buahan yang mengandung banyak vitamin C, misalnya kita tahu jeruk, kemudian kita tahu juga apel, kemudian kita juga tahu kiwi juga banyak mengandung vitamin C, gitu Mbak. Itu juga kita bisa lengkapi di situ. Oke, jadi bisa dilengkapi dari makanan juga ya untuk mengatasi hal itu. Oke, baik dokter, terima kasih banyak buat waktunya. Karena kita Dan udah habis ini, terima kasih banyak buat waktu dan buat jawaban-jawabannya. Semoga dokter tetap sehat, jadi bisa terus mengabdi, terus untuk bekerja untuk membantu para pasien yang ini sedang sakit ya dokter amin. ya. Sukses terus, sehat dokter, sehat terus buat dokter. Terima kasih dok. Bye Terima dok. kasih Mbak Prima. Ya. Selamat siang semua. Ya, tadi saya udah ngobrol-ngobrol dengan Dokter Hastomo. Ternyata COVID-19 ini membawa hikmah juga bagi kita ya. Jadi kita itu lebih sadar untuk memperhatikan kesehatan diri kita dan juga keluarga kita. Semoga obrolan tadi saya bermanfaat. Terima kasih banyak buat yang udah nonton IG Live hari ini. Jangan lupa terus nonton IG Live Amina ya di hari-hari berikutnya dan minggu berikutnya karena kita akan balik lagi dengan topik yang sama-sama menarik juga. Bye, jaga terus kesehatan jiwa dan raga kita ya. Bye.